pada perjuangan di Indonesia itu selalu kemudian jadi goyah atau perjuangan itu hancur dari sejak zaman Belanda, zaman Portugis, zaman sebelumnya, zaman Inggris, zaman Jepang. Itu adalah sebuah yang seakan-akan seperti genetika orang Indonesia ya, bahwa perjuangan itu bisa dihancurkan, bisa digoyahkan, bisa diluluh lantakkan oleh praktek divide et impera. Praktek divide et impera itu sesungguhnya bukan hanya ketika Snok-Horburonnya akhirnya bisa meluluh lantakkan perjuangan para pahlawan Aceh, bukan, tapi memang ini sudah berulang ya, dari 400 kerajaan yang ada di Nusantara yang satu demi satu kemudian bisa dikuasai oleh Belanda, itu terjadi karena politik divide et impera, politik pecah belah. Demikian juga dengan yang terjadi pada perjuangan abad 21 ini, perjuangan RRT untuk menegakkan kebenaran terkait dengan otentitas ijazah S1 dari Pak Joko Widodo. Ya. Sebetulnya tanda dan gejala ke arah divide et impera atau pecah belah itu sudah terjadi di sejak awal. Ketika tanggal 15 April, 16 April 2025, ketika TPUA bersama rombongannya dan secara coincidence ya, kami ya, saya Dr. Tifa, kemudian Mas Roy Suryo dan Bang Rismon Syanikpar itu diminta untuk bergabung menjadi narasumber atau menjadi ahli di situ, menjadi saksi di situ, maka di situ sudah terlihat sebetulnya ya tanda ke arah pecah belah atau divide et impera itu dengan tiba-tiba tokoh utama TPUA ya yang menjadi penggagas yaitu Bang Egy Sujana tiba-tiba tidak hadir dengan alasan macam-macam. Jadi itu peristiwa itu sudah terlihat ya bahwa memang situasi ke depan ini akan terjadi seperti itu. Kemudian berikutnya lagi ketika kemudian status naik ya, kami dari terlampor menjadi tersangka pada tanggal 7 November 2025, muncullah kemudian istilah Polda Metro Jaya menggunakan istilah klaster. Jadi ada klaster 1 dan klaster 2. Klaster 1 ada 3 orang ya. Saya, kemudian Roy Suryo dan Rismon Syanikpar. Klaster 2 adalah TPUA 5 orang. Ada Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Kurnia Trilayani, kemudian Rustam Effendi dan Bang Rizal Fadila ya. Nah, dari klaster ini, klaster 1 dan 2 ini berkali-kali ya antara kami, antara klaster 1, antara klaster 2 itu mencoba untuk berkali-kali di divide et imperakan ya, dan sekarang ya di tanggal 8 Januari 2025 terjadilah peristiwa pecah belahnya klaster yang kedua, klaster TPUA, di mana Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sowan atau datang ke kediaman Joko Widodo di tanggal 8 Januari 2025 ya, dan pecahlah klaster yang kedua ini. Saya rasa sekarang Bu Kurnia Triroyani kemudian Bang Rustam Effendi, Bang Rizal Fadila kebingungan ya. Tetapi ketika ditanya apa yang terjadi dengan saya, apa yang terjadi dengan RT, oh tidak ya, kami tetap solid karena memang yang menjadi penggerak kami itu kan visi misi kami itu kan sebagai peneliti udah jelas, sebagai saintis akademisi udah jelas bahwa kami itu tugasnya itu adalah menegakkan kebenaran. Jadi itu yang kami pegang. Kami itu peneliti bertugas menegakkan kebenaran. That's it. Jadi satu-satunya hal yang membuat kami tidak bergeming adalah ketika kami berhenti menjadi saintis, ketika kami berhenti menjadi peneliti. Nah itu selesai itu ya. Tapi karena memang apa ya, kami ini dilahirkan jadi peneliti ya, saya kemudian Rismon Syani, Pak Roy Suryo memang dilahirkan sebagai peneliti dan sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Kami punya naluri untuk selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjawab masalah-masalah yang terjadi, dan ini kami gelarakan terus ya, supaya apa? Supaya semua peneliti, supaya semua orang pintar, supaya semua orang yang ingin menegakkan kebenaran bangkit semua, seperti yang terjadi sekarang. Satu demi satu dokter, profesor sudah muncul. Anda sudah tahu ya, ada Dr. Bonatwa Silalahi, ada Dr. Leoni, ada Pak Loka Suwarso, ada Profesor Tono Saksono, ada Dr. Ridho Rahmadi, yang terus bermunculan dari Profesor Hanuk dari USU. Jadi bermunculan satu demi satu para guru besar, para doktor, para profesor, Profesor Cie dari Universitas Negeri Jakarta ya. Jadi satu demi satu mereka tuh sudah berani bicara. Jadi harus ada penghulunya, yaitu ya RRT ini. Jadi sekali lagi, apa yang terjadi itu adalah sebuah hal yang biasa dalam perjuangan.
kita ini bangsa yang sudah ratusan tahun mengalami divide et impera, mengalami pecah belah, dan sekali lagi ternyata teknik atau strategi divide et impera itu ya saat ini dijalankan. Berhasil atau tidak, terus terang nggak ada artinya bagi RRT, ya nggak ada arti. Karena divide et impera itu bisa berjalan ketika tokoh utamanya yang dipermainkan, ya. Dalam hal ini memang konteksnya soal ijazah Joko Widodo ini memang penghulunya atau pionirnya adalah Egy Sujana, bukan Egy Sujana sebetulnya, Bambang Tri, ya kan. Nah sekarang kalau kita lihat dari keberhasilan, apakah Bambang Tri kemudian jadi lembek, jadi setelah dipenjara bertahun-tahun kemudian menjadi surut langkah? Enggak tuh, dia sampai dengan hari ini setelah dipenjara kedua kalinya dia masih terus bicara tentang kebenaran itu. Gus Nur apakah sudah ditahan selama bertahun-tahun kemudian berhenti? Enggak juga. Dalam ceramah-ceramahnya, dalam penampilannya berkali-kali di media, ya, itu juga tidak kelihatan surut, ya. Begitu juga dengan kami. Insya Allah kami terus istiqomah, ya. Kami ini alatnya Allah, kami ini wasilahnya Allah, kami itu tugasnya menegakkan kebenaran. Ya udah kami jalankan. Insya Allah. Mohon doanya semuanya.